بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik, kita mulai acaranya ya. Karena peserta sudah mencapai lebih dari 50 peserta, makanya kita mulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di kajian bulanan Akhlak Bergerak Indonesia kembali pada sore hari ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah yang penuh berkah ini, insya Allah. Baik, terima kasih kepada seluruh akhwati fillah yang telah bergabung. Semoga selalu dirahmati Allah, diberikan kesehatan dan ketetapan iman. Alhamdulillah wa syukranillah, pada sore hari ini kita dapat menyelenggarakan kembali acara kajian bulanan Akhwat Bergerak Indonesia. Meskipun tadi sempat ada terkendala teknis, namun insya Allah semoga acara ini berjalan lancar sampai akhir acara. Baik, acara kajian bulanan Akhwat Bergerak pada sore hari ini akan dibawakan dengan bertema bergerak dakwah tegakkan Islam kafah. Masya Allah. Sebelum kita mulai acara kajian ini, akan ada murotal dan akan ada pembacaan tilawah dari Ukhti Monik. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillah khair kepada Bunda Monik setelah membacakan tilawah pada sore hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan profil Akhwat Bergerak Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat Bergerak Indonesia merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma dan diluncurkan oleh Khadijati Foundation, sebuah gerakan keakhwatan yang bekerja bagi dakwah dan kemanusiaan dunia Islam dalam bingkai menguatkan ukhuwah dimulai dengan kota Jakarta. Saat ini telah tersebar di 50 wilayah seluruh Indonesia, bergerak dengan berbagai programnya dan kontinu mendukung perjuangan Muslim Palestina mempertahankan Masjidil Aqsa. Pada latar belakang acara ini, kajian bulanan Akhwat Bergerak Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang diagendakan rutin dengan tujuan memelihara kebersamaan, thalabul ilmi bagi seluruh pengurus Akhwat Bergerak di berbagai wilayah dan jejaringnya, seperti anggota, kemitraan, maupun handai taulan di wilayahnya, untuk makin menguatkan gerak dalam dakwah dan kemanusiaan. Kemudian, profil dari Khadijati Foundation. Bismillahirrahmanirrahim. Khadijati Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, serta mengusung misi dakwah juga pendidikan Islam. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau hizbah bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, Suriah, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan.
Hadijati Foundation diinisiasi oleh aktivis dakwah dan kemanusiaan yang juga seorang penulis Islami, Hajah Hadijah Peggy Melati Sukma SOS MH dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Baik, berikut video dari Akhwat Bergerak Indonesia akan kami tampilkan untuk Akhwat Filah. Silakan Ukti Rahma untuk menampilkan videonya. Kemiut, Mbak, kemiut. Mbak, miut, Mbak. Suaranya nggak kedengaran. Baik, Afwan, itulah video dari Akhwat Bergerak yang insya Allah akan selalu membantu yang membutuhkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, baik, sesaat lagi kajian bulanan sore ini akan dimulai, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil dari pemateri yang akan mengisi pada sore hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama Dr. Vika Monik Komara. Beliau adalah seorang aktivis muslimah, pegiat media, penulis dan peneliti isu-isu Muslim di Timur Jauh. Penulis buku Menjadi Muslimah Negarawan, Muslimah Timur Jauh, Empowering Muslimah, dan penggerak opini Islam ini bekerja di sebuah kantor media Islam dan saat ini mengelola fanpage bernama Presiden Muslimah atau Muslimah Timur Jauh bersama saudara muslimah lainnya dari Asia Tenggara yang didedikasikan menjadi opinion maker isu-isu muslimah Asia Tenggara dan kawasan Timur Jauh. Penulis pernah menjadi staf peneliti di Dewan Ketahanan Nasional atau Wantanas dan staf pengajar lepas hubungan internasional di salah satu kampus di Jakarta. Istri dari Ibnu Qasim ini adalah seorang peneliti yang concern pada isu geopolitik dan sedang mengalami passionnya di bidang geostrategi demi masa depan penerapan Islam di kawasan Asia Tenggara. Muslimah yang lahir pada 22 April 1982 ini adalah peraih gelar doktor di UGM dalam bidang geostrategi maritim. Masya Allah. Salah satu bukunya dalam genre keamanan maritim telah diterbitkan oleh Kemenko Maritim tahun 2017 dan Alex Media Komputindo. Perhatian dan concernnya terhadap selat-selat strategi di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari cita-cita agung politik Islam, yakni dakwah dan jihad. Ia telah meneliti aspek geostrategi, Selat Karimata, dan Selat Malaka. Cita-citanya yang sedang akan diwujudkan dalam waktu dekat adalah penulis buku tentang visi maritim Islam di perairan Nusantara. Melalui wadah Institut Muslimah Negarawan yang didirikannya bersama sahabat-sahabatnya pada Juni 2017. Ia aktif mengisi berbagai forum bedah buku dan workshop terkait buku-buku yang ditulisnya. Demi cita-citanya memadukan pemberdayaan muslimah, ilmu geopolitik, dan dinamika media. Ia selalu berusaha berpegang teguh pada visi peradaban Islam untuk kaum muslimah. Masya Allah. Baca dari CV-nya sudah bikin merinding ya, Masya Allah. Baik, beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dokter Vika Komara. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga Bapak izin sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, silakan dokter untuk bisa mengisi pelajarannya. Langsung ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa semua, dari akhwat bergerak, Masya Allah, saya luar biasa apresiatif ya, dengan apresiasi banget. Karena ingat mungkin sebelum itu, maaf, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sore hari ini Jumat barokah ya, insyaallah. Allah pertemukan kita, Allah izinkan kita untuk bertemu, bertatap muka, dan insya Allah dalam kebaikan membahas tentang bagaimana kemudian kita bisa bergerak di tengah-tengah umat. Saya lanjutkan yang tadi ya, saya sangat apresiasi dengan akhwat bergerak ya, karena ingat apa yang disampaikan oleh perkataan ulama ya, bahwa al-mar'ah itu perempuan itu adalah irbun ya, kehormatan, dan warbatul bait. Jadi ketika kehormatan umat itu bergerak, bayangkan insya Allah, apalagi ketika dia mengemban misi Islam, Masya Allah ya, pahalanya, kebarokahannya itu berlipat-lipat. Saya sangat bersyukur bisa diundang oleh yayasannya Teh Khadijah ya, Masya Allah. Di sini kita bisa bersilah ukhuwah
Dan yang terpenting adalah kita bisa saling sambung rasa, sambung pikir, dan tentu sambung keimanannya di atas dasar ukhuwah Islam tentunya. Dan bagaimana kita menyamakan frekuensi kita. Hari ini masalah umat itu luar biasa ya. Oh, tadi disebut sebenarnya agak malu gitu ya, profilnya kok Masya Allah dibacakan lengkap gitu. Memang saya sangat concern dengan isu-isu Muslim tertindas gitu ya, penindasan Muslim di kawasan Timur Jauh atau Far Eastern. Memang itu istilah British Empire ya, Far Eastern, Timur Jauh, tapi karena bukan istilah yang mengandung nilai-nilai tertentu, hanya menunjukkan lokasi ya. Di sana. Lokasi di ujung timur dunia Islam ya, Asia Tenggara, maka insya Allah saya pinjam, tidak masalah gitu ya. Dan sebenarnya banyak ya kisah-kisah penindasan selain tentu yang menjadi ikon atau simbol perlawanan umat Islam adalah di Palestina, atau mungkin sekarang adalah yang sedang bergolak ya, India dan Kashmir gitu, karena memang rezim Masya Allah ya, hari ini kita lihat resonansi umat ya menolak larangan hijab di India itu semakin beresonansi ya, getarannya sampai ke ujung timur dunia Islam ya, dari Samudra Hindia. Nah, pada kesempatan hari ini tidak berlama-lama, mungkin saya sekedar ingin berbagi sedikit ya. Diminta panitia untuk menyampaikan materi bergerak dalam dakwah ya demi Islam kafah itu, kalau saya sedikit bagaimana kita bergerak tentu dengan sebuah tujuan ya. Kalau dalam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dalam kitabnya Qaidah Amal itu al-fikr lil amal, fikr wal amal min ajril ghayyah ya. Berpikir untuk beramal ya, ilmu itu untuk diamalkan, tetapi diamalkan tentu bukan sekedar diamalkan, tapi min ajril ghayyah, untuk sebuah tujuan. Nah, tentu ketika kita bergerak, kita butuh tujuan besar. Kita butuh sebuah tujuan yang clear gitu ya, yang makin clear tujuan, maka insya Allah makin efektif pergerakan dalam dakwah. Nah, apakah mediumnya juga banyak ya, bergerak itu bisa bergerak secara fisik, Masya Allah tadi dengan saling meringankan beban ya, teman-teman di sahabat-sahabat di akhwat bergerak, atau juga bisa dari pergerakan sebuah ide, hashtag kayak kita hari ini bersatu merespon larangan hijab di India gitu, atau mungkin juga pergerakan opini, kita sama-sama sekarang sedang viral nih ya, masalah azan disamakan dengan gonggongan hewan tertentu gitu ya, yang najis gitu, padahal azan itu Masya Allah ya suci sekali gitu. Nah, ini salah satu bagaimana kita menyikapi berbagai isu yang viral atau isu yang menimpa umat, atau kadang-kadang juga bahkan ada loh masalah-masalah umat ya, kayak kristenisasi, pemurtadan, itu nggak viral. Nah, itu juga kadang-kadang kita juga harus hati-hati. Nah, tentu bagaimana kita bergerak dalam dakwah ya, dan prinsip dasarnya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan apalagi kita pahami Islam itu bukan sekedar agama ritual saja, bukan hanya mengurus soal hal-hal yang ritual, tapi juga sangat menyeluruh. Nah, tadi yang seperti dibacakan oleh Bunda Murni ya, subhanallah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ya secara keseluruhan. Silmi kafah. Silmi itu kan memang dalam banyak mufassir itu, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, ini mufasir ya, Taus, Adhab, Ikrimah, dan banyak mufasir memang sepakat asilmi, yang dimaksud silmi, fisilmi kafah dalam ayat itu adalah agama Islam, dinul Islam. Ya, bahkan ada penerjemahan lain atau makna lain dari yang lain itu maknanya silmi itu adalah taat, dan Qatadah di sini bisa juga memaknai sebagai maknanya berserah diri. Tapi secara mayoritas memang yang disebut asilmi di sini adalah dinul Islam, agama Islam.
Nah, kemudian kata-kata silmi di sini akhwati semua ya, sahabat fillah semua, disandingkan dengan kata kafah ya, lafaz kafah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Abul Aliyah dan lain-lain itu artinya keseluruhan ya. Ternyata Islam itu memang seluruhnya, berarti ketika dikatakan keseluruhan kan berarti harus satu paket gitu ya, bukan prasmanan kita milih-milih saya sholat dulu pakai hijabnya nanti, saya zakat dulu menghindari ribanya nanti aja, saya masih butuh riba gitu, masih butuh pinjaman dan lain-lain. Nah, apakah seperti itu kita bisa gitu? Nah, dari gambaran tafsir Quran surat Al-Baqarah 208 ini sebenarnya udkhulu fis-silmi kafah adalah seruan ya kepada kaum muslimin. Bahkan kalau Hamka itu menafsirkan dalam kitabnya, ayat ini juga tidak berlaku buat ahlul kitab yang lain, Taurat dan Injil, agar mereka masuk kepada Islam secara totalitas. Jadi silmi kafah adalah maksudnya memang melaksanakan, memeluk, mempelajari dengan penuh kesungguhan ya, dan penuh keyakinan, serta tentu memperjuangkannya menjadi sebuah pergerakan ya, bergerak gitu di tengah-tengah umat, kemudian menyampaikan syiar Islam ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini jadi memang kenapa ada seruan kafah, karena Islam itu pada dasarnya memang agama yang sangat sempurna, karakternya ada 5 ya. Kamil, syumul, syamil ya, sempurna, syamil, alamiah, universal. Karena Islam itu meskipun berbeda-beda mazhab, ada perbedaan mazhab, tidak mengurangi hal-hal yang sifatnya prinsipil. Ya seperti masalah wayang, Wali Songo kan berbeda ya, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat dengan wayang, ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Pada masalah-masalah cabang, masalah-masalah furu, nggak masalah berbeda. Ya makanya kemarin ketika rame sebenarnya itu kan masalah cabang dan khilafiyah. Dan Islam itu memberikan ruang bagi perbedaan. Itulah saking sempurnanya Islam. Jadi bukan berarti dengan berbeda kita gontok-gontokan, kita jadi berpecah belah. Itu kan memang ada yang ngomporin ya, kenapa wayang itu jadi kemudian naik ke permukaan viral ya, digoreng sana sini oleh para buzzer ya dan lain sebagainya. Ya justru tokoh-tokoh negeri ini seperti Sujiwo Tejo mengatakan saya nggak ada masalah gitu, yang mengatakan wayang itu haram, berbeda pendapat itu hal yang boleh gitu. Artinya ajaran seperti itu sesungguhnya sudah ada dalam Islam. Itu membuktikan karakter ajaran Islam atau dinul Islam itu adalah ajaran yang sempurna, universal, manusiawi, sangat humanis ya. Jadi saya juga sangat apresiasi tadi ya kemanusiaan dan juga bergerak untuk kemanusiaan, apalagi memang penderitaan umat Islam itu ya, bahkan ada memang salah satu dialog ya, saya baca di postingan di Instagram ya, mahasiswa S3 di Inggris ya, dia berdialog dengan mahasiswa lain yang orang asli Inggris gitu ya, diakui memang entitas yang paling menderita di abad 21 ini ya, abad 2021 itu adalah Muslim. Karena tersebar ya, Kashmir, ya, kemudian Rohingya, Uighur, ya. Kalau yang dekat-dekat mungkin Asia Tenggara ada Muslim Patani, Muslim Moro, ya, Muslim Mindanao. Kemudian juga kita pernah beberapa tahun yang lalu juga pelarangan hijab di Bali ya, sama-sama oleh tokoh Hindu juga yang agak radikal. Kalau di Indonesia, di Bali mungkin nggak seradikal Modi ya dan partainya gitu. Nah, kemudian ajaran Islam juga sifatnya sangat amaliyah, sangat aplikatif, sangat mudah diterapkan, praktis gitu ya. Jadi bukan sekedar teori yang mengawang-awang, tapi sangat amaliyah. Makanya ada kaidah amal tadi yang saya sebutkan di awal oleh seorang ulama, fikr lil amal, fikr wal amal dan ajzuwiyah. Berpikir atau berilmu itu untuk diamalkan dalam Islam. Jadi untuk apa? Bukan untuk sekedar kepuasan intelektual ya, kemewahan berpikir, bukan. Tapi memang untuk diaplikasikan menjadi sebuah amal soleh. Makanya kan Islam punya metode sendiri kalau berbicara filsafat ya, tidak terlalu setuju dengan pemikir-pemikir filsuf barat yang mengawang-awang tapi tidak bisa diterapkan dalam realitas.
Kemudian Islam juga sifatnya tetap ya, tidak berubah-ubah bentuk gitu. Tetap ya, dari dulu Al-Qur'an itu satu dan sampai yaumul qiyamah gitu ya. Rasulullah juga adalah khatamul penutup para nabi, jadi ajarannya sudah paripurna ya. Menyempurnakan ajaran tauhid dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, kemudian dirumuskan juga sebagian ulama mengatakan Islam itu adalah sebuah mabda atau ideologi. Ya. Jadi Islam ini, makna Islam kafah itu penerjemahannya dalam konteks sekarang, dan dia bisa berkontestasi, dia bisa satu panggung, bahkan bisa men-challenge, ya, menantang ideologi-ideologi yang eksis hari ini. Kapitalisme, sosialisme, dan namanya mabda atau ideologi itu dia lengkap, syumul juga memang. Ya, kalau dalam kitabnya dijelaskan, kitab Nizamul Islam ya, digambarkan bagaimana mabda itu adalah akidah akliyah yang basiku anha nizam gitu. Jadi akidah akliyah, jadi keyakinan yang sifatnya rasional, fundamental tapi rasional, dan memancarkan aturan-aturan hukum. Nah, kapitalisme punya sistem ekonomi, masyarakat liberal punya sistem sosial, sistem politiknya misalnya, itu adalah aturan. Nah, Islam itu juga memiliki itu gitu. Islam punya sistem ekonominya sendiri, punya sistem sosialnya sendiri, sistem hukumnya sendiri, ya, punya sistem politiknya sendiri gitu. Nah, ini gambaran bagaimana silmi kafah tadi memang dalam konteks kajian pemikiran Islam, ya, kita kenali ada istilah mabda Islam atau ideologi Islam, dan dia bisa bertanding, bisa berkontestasi dengan ideologi-ideologi lain, ya. Terutama yang paling menonjol adalah kapitalisme ya, dan sosialisme atau sosialisme komunis ya, biasanya dekat-dekat di situ kubunya. Nah, bahkan dalam perkataan tokoh pergerakan Muslim Indonesia ya, Muhammad Nasir, dalam pidatonya ya, ini saya kutip langsung dari sebuah buku, dalam pidatonya di sidang konstituante pada saat perdebatan soal dasar negara waktu itu ya, dia mengatakan Islam itu kalau besar tidak akan melanda, karena beliau itu kan baca sejarah bagaimana peradaban Islam ya, belasan abad kekhilafahan Islam di era Umayyah, era Abbasiyah, hingga era Utsmaniyah sampai runtuhnya tahun 1924 ya, atau 3 Maret 1924 atau tahun 28 Rajab ya, bertepatan bulan ini sebenarnya ya, peringatan keruntuhan khilafah Utsmaniyah gitu ya, karena pengkhianatan Mustafa Kemal Pasha gitu. Nah, Muhammad Nasir dalam bukunya itu dalam sidang konstituante tersebut dijelaskan berpidato gitu. Mereka saling berdebat ya, perdebatannya cukup sengit gitu. Bagaimana saat itu kan kita tahu ya, ada Piagam Jakarta dan lain sebagainya. Jadi Islam itu kalau besar itu tidak melanda, kalaupun Islam tinggi malah akan melindungi. Jadi sebenarnya bukan sebuah ancaman, tapi memang banyak sekarang Islamofobia itu menjadi sebuah industri, menjadi sebuah virus, bahkan menjadi komoditas politik ya, seperti yang terjadi di Prancis atau yang terjadi di India gitu ya. Bagaimana ketakutan terhadap Islam itu dipolitisir untuk meraih dukungan elektoral. Ya, paham Hindutva kalau kita bicara sekarang ya, paham Hindutva itu dijadikan sebagai alat gosok untuk meraih suara 80% masyarakat Hindu di India agar mereka menang lagi. Nah, itu saya tidak banyak bicara ke sana, tapi memang kembali bahwa ada aspek ketakutan terhadap Islam karena tidak memahami ya, dan memang ada yang tidak rela dan tidak mau gitu ya. Kalau kita sebagai muslim, orang-orang yang meyakini, makanya seruannya kan ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian kepada Islam itu secara kafah. Memang kepada orang-orang yang tidak beriman ya mungkin tidak diseru, ayat itu tidak menyeru mereka. Ya, meskipun pada sebagian mufasir itu dijelaskan ayat itu juga sebenarnya latar belakangnya, asbab nuzulnya adalah kepada kaum Yahudi dan Nasrani ya, ahlul kitab.
Nah, tetapi kalimat spesifiknya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi tidak kita pungkiri hari ini Islamofobia itu menjadi salah satu momok ya yang membuat kayaknya Islam itu ancaman, perlu dideradikalisasi, perlu umat Islam itu tidak toleran dan sebagainya. Padahal yang nggak toleran itu siapa gitu kan? Sebenarnya kita bisa ini. Atau kemarin kasus KDRT gitu ya, normalisasi KDRT seolah-olah ajaran Islam itu membolehkan KDRT ya dengan kemarin viralnya ceramah Mbak Oki ya, subhanallah ada yang memang berniat tidak baik itu video lama dipotong-potong kembali dihadirkan, terus maksudnya apa? Menggiring opini bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kekerasan gitu terhadap perempuan. Padahal kalau kita lihat kekerasan yang paling luar biasa pada perempuan itu justru di negara-negara Barat. Bulan lalu itu Emmanuel Macron itu nge-tweet ya di Twitternya. Sekarang perempuan di Perancis tuh nggak berani berada di transportasi publik karena ketakutan dengan kekerasan seksual yang terjadi di tempat-tempat publik. Parah sekali, mungkin sudah jadi endemi gitu ya di negara-negara Barat. Jadi mereka tapi terus saja menuding, mencoba mencari irrelevant things, mencari-cari kesalahan dari Islam, termasuk ketika salah sedikit ya Ustadz Khalid Basalamah. Nah, sekarang nih yang salah justru yang kesel ya justru dari pejabatnya sendiri gitu ya, karena menyamakan azan dengan gonggongan anjing gitu. Nah, subhanallah ya, mudah-mudahan itu ya bagian dari pelajaran Allah juga gitu, bahwa memang ya kadang-kadang memang kesalahan sedikit itu berakibat fatal gitu ya. Nah, itu ya pelajarannya. Nah, ketika kita berbicara bergerak dalam dakwah, saya mungkin cepat saja ya karena waktunya kita sudah terlambat tadi mulainya. Jadi memang kita butuh komponen-komponen tertentu yang membuat pergerakan kita efektif. Pertama, memang kita harus punya kepribadian Islam yang kuat, akliyah atau intelektualitas, aspek pola pikir yang Islami, ya, ilmu yang cukup. Nah, itu didasari dengan ilmu yang cukup. Kemudian nafsiyah, pola jiwa, ya, kejiwaan kita, akhlak kita, kemudian pola sikap kita, ya. Nah, makanya kenapa para ulama tuh selalu menasehati kita agar selalu rajin melakukan tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa, taubat, ya, taqarrub ilallah gitu. Nah, bergerak juga butuh secara berjamaah. Jadi tidak mungkin sendirian bergerak itu. Kalau dakwah diemban sendirian itu kan beratnya minta ampun. Pergerakan dakwah, pergerakan para sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW itu juga dilakukan dengan pergerakan yang sifatnya kolektif, berjamaah. Ya. Jadi empat komponen ini saya pikir harus diperhatikan. Jadi bagaimana kita sebagai dai, kalau nasihatnya Ustadz Bahtiar Nasir ya, tahun 2014 saya catat, sebenarnya ini beliau secara lisan di YouTube saya catat gitu. Beliau kaitkan menjadi duat ilallah di akhir zaman, itu banyak ilmu yang perlu dipelajari ya. Apalagi era postmodernisme sekarang di tengah frame akhir zaman. Jika kita tidak bisa menganalisis mutun itu konten ya. Kalau hadis itu ada matan isinya. Jadi isi kitab ya, kitab secara tekstual yang kita kaji, kitab kuning atau yang sudah halak atau sudah liko mingguan gitu kan, ada kitab-kitab tertentu yang kita kaji, tapi kita tidak bisa mengkaitkan dengan dunia konteks yang sekarang sangat dinamis. Itu akhirnya kita hanya akan terus menjadi pemain pinggiran. Tidak akan pernah bisa menjadi peta. Jadi penting sekali punya akliyah tadi. Ya. Punya ilmu yang cukup, nggak cukup gitu, punya ilmu saja nggak cukup, tapi bagaimana ilmu itu functioning gitu ya, berfungsi ya. Seperti kita bicara tentang hijab band, kita harus juga bisa menganalisis hijab band ini ya kan, ilmunya kita sudah tahu normatifnya berkerudung atau berhijab itu adalah bagian dari kewajiban ya, sekaligus hak gitu, bahkan beyond of
bukan sekedar semata-mata hak ya, tetapi juga kewajiban dan kehormatan bagi kaum muslimah, lambang dari identitas gitu ya. Nah, kita paham itu secara konsep, teorinya, ilmunya. Bagaimana tapi kemudian kita bersuara untuk konteks perlawanan tadi, konteks pergerakan tadi. Nah, itu kan dibutuhkan kapasitas tertentu. Oh, ternyata larangan hijab di India itu nggak berdiri sendiri. Itu bagian dari rangkaian kebijakan anti-Islam, Islamofobia, rezim Hindu radikal yang menganut paham Hindutva. Apa itu Hindutva? Jadi kan konteksnya banyak sekali. Kalau kita tidak bisa menerjemahkan konten-konten kitab itu dalam dunia konteks yang sangat dinamis, atau Ustadz Bahtiar, kita akan terus menjadi pemain pinggiran. Nah, ini yang kemudian, apalagi kita mencukupkan diri pada isu-isu yang mungkin sifatnya hal-hal tertentu saja, padahal Islam tadi kan memang sangat syamil. Dan kita sebagai Muslim sekarang harus punya kapasitas untuk menjawab tantangan zaman di akhir zaman di era postmodernisme. Ya, bagaimana kemudian kekuatan, makanya dikatakan Islam itu kan akidah ruhiyah, wal akidah sia-sia gitu. Akidah spiritual, ruhnya kuat. Kita tahu keberanian Muskan Khan meneriakkan takbir saat dia dibully, dirundung dengan gerombolan pemuda Hindutva. Ya, dia bertakbir, itu kan gambaran dia sedang melawan. Itu perlambang, jadi simbol perlawanan terhadap Islamofobia kan akhirnya, subhanallah. Itu pertolongan Allah juga ya, video itu viral menurut saya. Nah, tapi kemudian kita akhirnya kan merenung ya, sahabat-sahabat semua, mampukah kita kaum kufar yang terlibat ya dalam perang salib, pertarungan berdarah, itu kan sekarang teknologinya makin canggih ya. Korporasi besar digital semua dikuasai oleh Silicon Valley atau enggak dari Cina gitu, TikTok dari Cina, Facebook dari Silicon Valley, California dan lain-lain. Tapi yang kemudian harus kita sadari bahwa sesungguhnya Islam itu, kekuatan akidah Islam itu lebih tinggi dibanding kekuatan materi. Ya. Sudah banyak cerita gitu ya, kekuatan fisik ditingkatkan, tapi tidak pernah mengalahkan kekuatan kaum muslimin. Kita tahu tentara Amerika saja sampai harus angkat koper ya dari Afghanistan, padahal Taliban tidak punya senjata yang canggih, tapi punya militansi jihad. Nah, itu salah satu gambaran bahwa peningkatan kekuatan fisik, militer, teknologi itu tidak menjamin kita dalam posisi yang kalah. Itu harus kita sadari, dan itu sejarah membuktikan. Ya, peningkatan kekuatan material itu bagi kaum kufar itu tidak berguna ya di berbagai medan perang. Bahkan tidak bisa dikalkulasi secara angka. Tapi tetap saja kemenangan itu berada di tangan kaum muslimin. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah ya, bahwa kita itu tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataan, tetapi kita memerangi mereka karena agama ini yang Allah muliakan kita dengannya. Ini karena beliau dalam konteks pemimpin perang ya, panglima perang kala itu, perang Mu'tah. Nah, ini satu pelajaran yang bisa kita lakukan bahwa Nabi SAW mendirikan negara di Madinah kala itu sebelum teknologi dan persenjataan ditransfer ke Madinah. Beliau punya kekuatan ide, kekuatan akidah itu ditegakkan. Gitu ya. Nah, saat ini, jadi bagaimana kemudian kita berhadapan dengan kalangan-kalangan Islamofobia, kaum kufar atau Zionis, yang memang salah satunya adalah dengan kekuatan iman. Gerakan intifadah di Palestina itu sudah sangat ditakuti gitu. Sementara Israel tuh kurang apa sih persenjataannya? Bahkan sistem the best defense system in the world adalah di Israel. Ya, itu yang tapi tidak bisa betul-betul mematikan atau membasmi perjuangan Muslim di Palestina karena ada militansi keimanan yang kita tahu Allah itu keimanan terhadap Zat yang maha besar, yang maha Al-Qahar, yang maha mengalahkan, Al-Aziz ya. Nah, Masya Allah gitu. Jadi ini yang harus kita yakini. Kita harus optimis ya bahwa kemudian dengan senjata kita dakwah terhadap Islam inilah yang digambarkan dalam Quran surat An-Nahl 125 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi serulah manusia ke jalan Tuhanmu, ya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan yang ketiga, jadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mereka ini yang kemudian memang tadi kapasitas akliyah kita dalam berdakwah itu juga perlu terus ditingkatkan. Kemampuan ilmu juga nafsiyah tentunya ya. Bagaimanapun para pengemban dakwah, para dai dan daiyah itu harus memiliki good manners ya. Harus memiliki selain ilmu yang cukup ya, meskipun tidak harus gelarnya LC gitu ya. Namanya dakwah itu kan kewajiban ya, menyeru. Nah, metode dakwah yang diajarkan Quran adalah ada 3 ini. Hikmah yang pertama, kemudian mau'izatul hasanah, pelajaran yang baik yang menyentuh perasaan, dan yang terakhir adalah dengan jidal. Nah, dalam nasroh ya, nasroh nuqtatud intilak ya, di dakwah Islam, dalam titik tolak dakwah itu digambarkan 3 model dakwah ini untuk 3 sasaran gitu ya. Hikmah itu burhanul aql, atau bukti argumentasi yang logis itu untuk kelompok yang ingin memahami, yang sudah ada keseriusan, sudah tergerak ya untuk hijrah serius gitu ya, sudah dapat hidayah dalam makna yang sudah menyentuh sampai hatinya, udah ada tergerak hatinya untuk betul-betul berhijrah, maka ingin belajar lebih serius tentang Islam, maka pada segmen ini ya harus ada pembinaan yang lebih intensif, liqah yang intensif dengan sakofah penyadarannya, sakofah waliyah. Kemudian mau'izatul hasanah. Nah, ini kepada kelompok khalayak ramai yang tidak punya cukup waktu, ya mungkin bisa melihat, mungkin akhirnya ya melihat postingan di IG atau di YouTube. Ya. Ini perlu dengan ada high touch juga gitu ya, sentuhan kepada perasaan juga. Nah, ini nasihat yang baik. Dan yang ketiga, jidal ini hanya kepada orang-orang yang tadi terpesona dengan pemikiran barat atau pemikiran lain. Cuma dengan catatannya, jidal ini tidak boleh sampai doxing gitu, tidak boleh sampai mencela figur atau orangnya, tapi betul-betul terbatas pada kontennya. Kalau sekarang kan buzzer itu yang diobok-obok adalah orangnya gitu, sampai mengupload data pribadi, mengancam dengan ancaman yang menakutkan gitu ya. Nah, itu tidak begitu jidal. Jidal itu jidal dengan diskusi yang baik, debat yang baik, fokus pada penjelasan dan syarah, bukan dengan membela diri, emosi, udah debat kusir. Nah, kalau debat kusir itu udah jauh dari adab jidal, ya, adab debat yang baik dalam Islam. Nah, ini sebenarnya Islam itu sudah menggambarkan ya, sahabat-sahabat semua, bagaimana kita menyampaikan Islam itu dengan 3 metode ini untuk 3 sasaran yang punya kualifikasi sendiri-sendiri. Nah, sebagai terakhir ya, mungkin ini 3 slide terakhir, mudah-mudahan cepat ya, saya nggak bisa berlama-lama. Ya, mantan Presiden Amerika saja itu mengakui gitu ya, tahun 92 di bukunya, Islam itu bukan hanya agama tapi dasar peradaban besar. Nah, intinya tuh beliau mengatakan gini, meskipun dalam dunia Islam tuh banyak kekacauan politik, tapi anehnya itu Islam itu luar biasa ya. Pergerakan-pergerakan politik di berbagai negara di dunia Islam itu kayak jadi satu ritme gitu. Kesatuan dalam keyakinan dan politik ini memberi solidaritas yang tidak solid tapi nyata. Jadi kan nggak ada komandonya, pemimpinnya beda-beda, masalahnya beda-beda, tapi kok kayak satu ritme gitu. Ya karena memang kan keimanannya sama. Nah, memang akhirnya dia mengakui Islam itu adalah dasar dari peradaban besar. Ya. Dan apa yang kemudian terjadi hari ini, umat Islam yang senantiasa bergerak ya, pergerakan teman-teman di luar biasa ini akan terus beresonansi. Ya, kalau dalam fisika kan resonansi itu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang getarannya sama. Karena kita punya iman yang sama dengan Muskan Khan, kita punya iman yang sama terhadap Muslim di Palestina, di Suriah, di Kashmir, di Uighur,
di Xinjiang, di Rohingya, di Muslim Rohingya, itu insya Allah akan getaran itu sama. Ini yang kemudian yang ternyata disadari juga oleh para pemimpin-pemimpin non-Muslim dari negara besar seperti Amerika, resonansi. Ya, contoh di sini saya gambarkan gong A sama gong B ya. Kalau gong A dipukul, gong B ikut bergetar kalau nadanya sama. Luar biasa kan? Nah, itu pun umat Islam begitu. Ya, jadi bergerak itu memang perlu dengan ilmu. Karena yang kita pelajari sama, Al-Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Ya wajar kemudian tanpa ada satu komando kepemimpinan pun itu sudah kayak auto pilot gitu ya. Ya apalagi ketika ada yang mengomando. Nah, ini kan satu luar biasa peradaban Islam itu. Yang mudah-mudahan ya Allah segera turunkan pertolongan, kita bersatu di bawah panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dijauhkan dari rezim-rezim predator yang terus menindas umat Islam seperti hari ini. Ini yang kemudian saya ingat Quran surat Al-Anfal, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alafa baina qulubihim wa lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum. Allah lah yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tapi Allah yang akan mempersatukan hati mereka. Ya seperti sekarang algoritma Instagram, YouTube, TikTok dikendalikan oleh korporasi-korporasi kufar. Tapi kok video Muskan Khan contohnya ya sebagai contoh tetap viral. Ya, itulah bagian dari pertolongan Allah dan itulah cara Allah ya. Mudah-mudahan kita berdoa, ini bulan Rajab, ini hari Jumat, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa baligna fi Ramadan ya. Sampaikan kita pada bulan Ramadan dan semoga Allah ijabah ya di bulan Ramadan. Salah satu pertolongan untuk umat Muhammad SAW. Sudah terlalu banyak derita umat ya. Aduh, kalau ingat itu saya juga jadi sedih ya. Ya, derita umat itu sudah sangat lengkap ya, dari derita yang kemiskinan hingga penindasan ya, dari dijajah dengan nilai-nilai gaya hidup hingga peperangan, itu luar biasa. Ya semoga Allah senantiasa, Allahumma ansurna umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma slim umat Sayyidina Muhammad, insyaallah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dari saya. Saya serahkan kembali pada Mbak Admin, Mbak Host ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, isinya luar biasa. Masya Allah, sangat luar biasa sekali pematerinya dan juga isi dari materinya. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Akan ada 2 pertanyaan yang secara langsung, baik untuk yang mau silakan bertanya bisa langsung raise hand atau aktifkan kamera dan juga suaranya. Silakan. Baik, yang mau bertanya. Alhamdulillah. Silakan yang mau bertanya, aktifkan kameranya dan juga mic-nya diaktifkan. Boleh bertanya, Ukti ya? Dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saat ini sangat miris sekali ya, karena Islam terus-terusan ibaratnya digencet seperti itu, baik dari orang Islam sendiri, sesama Islam dibentur-benturkan, dan juga itu yang di lingkungan kita aja yang di Indonesia. Dan terlebih lagi kalau di luar negeri, rasanya hati ini miris sekali melihat penderitaan Islam seperti itu. Namun kita sebagai
perempuan, apa yang bisa kita lakukan? Kalau seandainya kita melakukan lewat tulisan, sedikit saja itu sudah langsung di ban seperti itu, atau ibaratnya sudah diblokir seperti itu. Nah, apa kira-kira dengan doa insya Allah kita selalu memohon kepada Allah agar dilindungi, agar diberikan malaikat-malaikat dikirimkan untuk melindungi saudara-saudari kita dimanapun untuk menegakkan agama Islam. Jadi itu pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan sebagai perempuan atau akhwat untuk dapat membela, jangan membiarkan saja ya seperti ini isu-isu yang sedang terjadi, terutama itu mengenai azan, nauzubillah min zalik. Demikian saja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Mbak. Ya, ya jazakillah tadi Ibu Linda ya, Masya Allah Ya, pertanyaan. Bagus sekali ya, bagaimana, apa yang bisa kita lakukan. Ya, memang dakwah itu kan banyak medium ya, dakwah itu banyak medium. Ketika satu media itu dibungkam, insya Allah akan tersedia ya satu, hilang patah satu tumbuh 1000 gitu kan kalau dalam, dan itu memang terbukti sih insya Allah. Sudah banyak akun-akun dakwah yang syahid gitu ya ditumbangkan oleh Instagram. Akun-akun nih kalau bicara dunia sosial media. Dan selama ini memang sosial media itu bisa dibilang cukup efektif ya, sebelum eranya, di era Arab Spring misalkan ya, revolusi Twitter, revolusi Facebook, saat itu Twitter sama Facebook belum masuk eranya kapitalisme, surveillance kapitalisme ya, kalau teman-teman tahu baca bukunya Shohana Zuboff tahun 2019 itu memang kegelisahan beliau ya, profesor dari Harvard Business Review, itu memang menunjukkan ada perubahan tren yang Facebook dan Twitter sekarang sudah tidak lagi bersikap manis terhadap umat Islam ya, malah semakin banyak membantu rezim-rezim dalam. Hilang suaranya Halo, ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya tetap saja kalau memang kita memilih untuk menjadi penulis ya tetap lakukan itu ya. Satu dibungkam, lakukan dengan misalkan ditutup, kita bisa sebarkan via WhatsApp, bisa sebarkan via Telegram, bisa sebarkan via, sekarang apalagi ada platform Zoom seperti ini ya, kita nge-Zoom itu kan juga salah satu kemudahan yang tidak terlalu ya, Zoom kan semi privat ya, nggak terlalu terbuka di publik. Nah, itu bisa kita sampaikan di situ. Jadi ya berkali-kali sih sudah kayak website kiblat sekarang sudah nggak ada. Sedih sih saya ya, pada salah satu jadi rujukan gitu ya, itu salah satu ya. Itu ternyata memang laporan Google terbaru bulan Oktober itu Indonesia itu di bawah Rusia ya, sebagai negara yang paling banyak meminta dihapusnya konten-konten tertentu. Ya kita tidak boleh berkecil hati. Justru kalau kita berkaca pada Rasulullah SAW ya, ketika beliau diboikot ya, pada saat itu sahabat-sahabat banyak yang dianiaya. Pertolongan Allah itu selalu ada. Kita harus yakin dan kita tidak ya, harus militansinya harus lebih ya. Orang kafir itu rela nggak tidur siang malam demi masuk neraka, lah kita masuk surga masa iya istilahnya upayanya segitu-gitu aja gitu ya. Tentu kita harus punya militansi yang sama dan berjamaah, itu kekuatan kita sebenarnya di ukhuwah. Jadi ketika akun kita tumbang, akun-akun yang lain bergantian, dan capek juga kok. Instagram itu nutupin akun-akun tuh capek mereka. Ya itu juga mengganggu fokus mereka kan sebenarnya. Dan terbukti sih kalau saya sendiri mengalami ya, sering sudah dapat peringatan hampir ditutup tapi nggak ditutup-tutup gitu akun itu. Ya memang kita harus juga cerdas sih, mengerti bahwa yang kita serang itu kan pemikirannya, bukan orangnya. Kalau yang memang serangan terhadap orang memang itu rentan sekali. Makanya kan kalau dalam adab dakwah itu tadi jidal itu bukan menyerang orang, bukan menjatuhkan kredibilitas orang. Yang kita bongkar, yang kita sudutkan itu adalah kerusakan pemikirannya. Ya. Itu Islam tuh luar biasa ya. Makanya sekarang kenapa mereka menggunakan berbagai cara secara fisik, karena nggak sanggup berdebat secara intelektual dengan aktivis Muslim, dengan para dai, dengan para ulama.
gitu. Udah kalah secara intelektual, jadi mainnya main fisik, mainnya jadi lebih zolim. Itu yang terjadi kan pada Muslim India dan juga hampir semua demikian. Tidak ada ruang perdebatan secara intelektual murni ya, atau debat secara akademis itu dibuka gitu ya. Karena sudah kalah duluan, akhirnya mainnya main fisik. Nah itu yang memang itulah ujian bagi kita ya. Kita diuji dengan rasa takut, diuji dengan itu alami yang memang manusia secara fitrahnya punya gorizatul baqo, punya naluri mempertahankan diri. Rasa takut itu adalah manifestasi gorizatul baqo. Tapi bagaimana kita sebagai aktivis Muslim itu kan diperintahkan juga untuk mencontoh para sahabat, ya, para dai-dai agung, ya, para pahlawan-pahlawan besar Muslim, ya, yang sudah kita punya diwariskan oleh Rasulullah. Itu banyak sekali tokoh-tokoh. Makanya untuk membangkitkan izah kaum muslimin dengan seruan para ulama itu, para dai itu adalah kalian itu keturunan pahlawan-pahlawan besar Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Mental kita tuh harus di-upgrade gitu. Kalau kita duduk bersama elang, mental kita ya kita punya mata yang tajam, kita melihat dari atas dan kita kuat. Tapi kalau kita cuma terus membiarkan diri kita duduk dengan burung perkutut, ya, misalnya burung yang kecil, burung pipit, ya kita nggak bisa tegak. Nah di sini kan ujiannya di mental. Muskan Khan itu teruji dan itu jadi role model hari ini, masya Allah, buat kalangan milenial, zilenial ya. Wow. Kalau sekarang milenial dikit-dikit depresi, dikit-dikit baper, dikit-dikit stres gitu ya. Tapi apa yang terjadi pada sosok Muskan Khan, justru dia tetap berdiri tegak. Kepalanya tegak di hadapan kezoliman. Itu menunjukkan itu harga yang nggak bisa dinilai dengan kekuatan senjata manapun. Makanya itu kekuatan kaum muslimin hari ini. Dan itulah kenapa Allah rambatkan ya getaran itu kepada kita, masya Allah, gitu ya, seperti ayat tadi. Jadi jangan menyerah. Medium dakwah itu bermacam-macam, dan dakwah itu kan nggak sekedar preaching ya, nggak sekedar khutbah dengan desain grafis, dengan kita konten creator jadi YouTube ya, atau memotret penderitaan umat, atau dengan sekarang semakin masya Allah ya pandemi ini ibrohnya, jadi panggung dakwah di mana-mana gitu ya. Itu luar biasa. Dan mereka juga tidak sanggup, semua diblokade oleh mereka, tidak sanggup membendung kekuatan itu. Dan saya yakin insya Allah kita sedang berproses ke arah sana. Sedang banyak aktivis yang mengatakan ini eranya Renaissance Islam, gitu. Konsep ekonomi Islam, konsep geliat itu sudah ada dan sangat terasa. Secara konsep, secara teori, Islam itu punya hasanah yang sangat bisa digali. Ya. Parenting, bisnis Islami, ekonomi Islami, apalagi yang nggak ada yang Islami. Karena Islam itu agama yang syamil. Masalahnya mau atau enggak kan gitu. Atau kita terus-menerus dalam mode prasmanan tadi, atau membiarkan diri kita terjangkit virus Islamofobia. Ini udah pandemi juga sih Islamofobia ini menurut saya gitu ya. Dan itu kan diakui oleh Noam Chomsky juga ya, terakhir ketika mengkritik India itu menderita Islamofobia the most lethal form gitu ya, kata Noam Chomsky, paling mematikan, lebih mematikan bahkan dari negara-negara Barat, dan dia mengakui Islamofobia juga growing di West ya, in the West gitu, tumbuh di negara Barat tapi tidak semematikan India. Nah ini kan jadi satu sinyalemen. Itu pakar politik ya, pakar linguistik dan profesor yang diakui secara intelektualitasnya. Itu saja mengatakan demikian, gitu kan? Berarti memang sudah fakta. Kita sebagai kaum muslimin kok kenapa Islam demikian ditakuti? Ini kan berarti ada sesuatu, gitu kan? Ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang betul-betul ditakuti oleh kaum yang lain, begitu. Kita harus percaya diri, karena itu dakwah meskipun dibungkam sana sini, di blackout dan lain-lain, terus saja berjalan, karena memang jalan ini adalah bukan jalan yang mudah. Kalau dikatakan jalan menuju surga itu, jalan menuju neraka itu dipagari oleh roti gitu ya, sementara jalan menuju surga itu dipagari duri. Ya disinilah kemudian kita membuktikan keimanan kita untuk di hadapan Allah, begitu.
Wallahu alam bisawab. Terus saja bergerak dengan berbagai media yang kita mulai, insya Allah, yang kita kuasai, yang kita dengan bidang yang kita rintis, yang kita bisa, insya Allah dari titik itu Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan dan bahkan pintu-pintu yang menjembatani persatuan umat, insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Pertanyaannya, syukron jazakallahu khairan kepada Ukti Hajah Linda Busti. Baik, beliau adalah pembina akad bergerak Merangi yang barusan tadi sudah menanyakan sesuatu kepada Ustazah Dr. Vika Komara. Baik, sudah ada penanya kedua, yaitu dari Ukti Novi Darmansyah, akad bergerak Bogor. Silakan Ukti untuk mengaktifkan kameranya dan suara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Ustazah, banyaknya fenomena pelecehan agama yang seolah kebal hukum di negara kapitalis, di mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana upaya kita menegakkan syariat secara kafah karena dakwah kita selalu dijegal dan dipersekusi. Syukran jazakallahu khair Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ini Mbak Novi ya, dari Bogor, Ibu Novi atau Mbak Novi. Ya, jadi memang model dakwah yang paling baik tentu adalah model dakwah Rasulullah yang tentu tadi juga berbasis apa yang dipandu oleh Quran ya. Ya, terus saja fokus gitu ya, meskipun angin topan badai melanda, kita harus fokus sampai tujuan, ibarat musafir yang sedang berjalan dengan perjalanan yang panjang dan meletihkan, tapi karena kita tahu tujuan kita adalah sebuah telaga yang akan meredakan lelah, letih, dan menjadi tempat istirahat kita yang kekal. Ya, terus saja berjalan meskipun dinginnya menggigit, mungkin anginnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu pertama keistiqomahan. Kalau pakar psikologi modern itu sebutnya grit mentality, GRIT ya. Grit itu keteguhan, endurance, daya tahan. Istiqomah ini mahal sekali harganya. Ya. Tentu saja tetap saja istiqomah, ya namanya di masa Rasulullah itu kan yang melawan itu bukan hanya tokoh-tokoh pembesar Quraisy, tapi juga orang-orang bodoh, para sufaha, ya. Orang-orang yang kurang akal ya. Kalau sekarang ya kita tahu lah orang-orang yang kurang akal, model-model buzzer itu yang nggak punya ilmu agama, tapi apapun digoreng sama mereka karena mereka punya kekuatan jaringan dan kekuatan teknik-teknik tertentu ya, yang modalnya didanai oleh pihak-pihak tertentu. Nah, itu ya kita ibaratkan saja di masa Rasulullah ya juga dilemparin gitu ya. Kita tahu pada masa tahun-tahun perjanjian Hudaibiyah itu salah satu yang terjadi adalah orang-orang Quraisy itu menyuruh orang-orang bodoh, orang-orang kurang akal untuk melempari atau menyerang ya jamaah hajinya Rasulullah. Tapi kan itu tidak membuat Rasulullah bergeming ya, Rasulullah tidak bergeming dan tetap fokus pada tujuan besar. Nah, itu saya pikir harus dicontoh gitu ya. Itu dari sisi militansi. Kedua, tentu kita juga harus menyiapkan amunisi dari sisi tadi kalau nasihatnya Ustadz Bahtiar Nasir, menangkap apa sih, memetakan isu, menganalisis, ya mengoptimalkan kemampuan potensi kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu penting juga untuk kita mengkaitkan konsep-konsep mutun ilmu ya tadi kitab dengan konteks-konteks perlawanan dan pergerakan. Tentu melawannya juga nggak boleh harus dengan ilmu, nggak boleh membabi buta ya. Kalau membabi buta ya nanti semakin digoreng tuh kan, kaum muslimin tidak cerdas, kaum muslimin emosian gitu ya, atau itu selalu memang dinarasikan demikian, dicitrakan seperti itu, seolah-olah orang yang berpegang pada agama tuh orang-orang yang terbelakang, orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak bisa merespon ya.
nggak bisa membedakan dan nggak punya literasi. Nah, karena itu para dai juga harus punya literasi digital, literasi politik, literasi media, ya. Dan yang paling mendasar adalah literasi sakofah Islam. Itu penting sekali. Dan bagaimana itu bisa sakofah itu senantiasa produktif untuk dipakai gitu ya, functioning, berfungsi untuk merespon sebagai amunisi tantangan-tantangan zaman di akhir zaman ini. Nah, itu yang mungkin jadi saya pikir justru ketika kita fokus pada kekuatan kita, konten dakwah dan ajaran Islam, itulah kekuatan kita. Kita fokus saja pada kekuatan, jangan fokus pada kelemahan. Karena kalau kelemahan itu yang memang suka digosok ya perbedaan di antara kaum muslimin itu diadu domba. Kemudian kita fokus saja pada kekuatan dan persamaan. Kesamaan kita tuh jauh lebih banyak dibanding perbedaannya. Ruang-ruang berbeda kayak pendapat wayang itu haram, kunut atau tidak kunut, bentuk model hijab, definisi jilbab, itu ada perbedaan memang di kalangan ulama. Tapi kan tidak membuat kita berselisih yang kemudian sampai terjadi perpecahan yang parah. Nah, kalau sampai begitu biasanya ada peran divide et impera ya, politik pemecah belahan. Jadi itu yang harus kita waspadai. Jadi menurut saya memang kembali tadi bekalnya adalah akliyah, nafsiyah, ilmu, dan jamaah. Ya, 4 tadi modalnya, jadi kita harus senantiasa mengembangkan akliyah, menguatkan nafsiyah, ya selalu membaca sirah Rasulullah, ya teladan-teladan agung dalam pengembangan dakwah, penegakan jihad, ya. Kemudian juga teladan-teladan dari para sahabat sahabiyah dan generasi tabi'in. Ilmunya dicukupkan, jamaahnya dikencangkan gitu ya, bergerak secara kolektif karena ada banyak keberkahannya ketika kita bergerak secara bersama-sama dibandingkan kita bergerak nafsi-nafsi seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Novi ya, Mbak Novi. Wallahu alam ya, mohon maaf kalau banyak. Yaitu sependek yang saya pahami. Begitu Mbak admin. Saya nggak tahu namanya, mohon maaf nggak ada nama di situ. Ya, itu ada lagi? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Dr. Tika Komala atas materinya yang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf karena sesi pertanyaan hanya untuk 2 penanya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa di kajian berikutnya ya. Kemudian di sini saya akan izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Bismillah. Bagaimana sebagai muslimah agar suami dan keluarga bisa searah setujuan menegakkan Islam kafah, sementara tantangan zaman semakin tidak mudah? Ya, ini masih ada pertanyaan untuk saya berarti ya? Kirain tadi cuma 2. Oh iya, pasti ya. Baik, ya bagaimana mengkondisikan suami ya, di situ memang ujiannya ya. Makanya sebenarnya ada banyak model-model kasus ya, yang mengenal Islam setelah memasuki usia pernikahan. Biasanya diujinya adalah kadang suami kita belum mengalami proses hijrah yang sama gitu. Tapi juga banyak kasus sekarang, alhamdulillah ya, ala kulli halin, alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat, itu para aktivis yang memang dari awal itu mencari pasangan yang sudah memahami agama ya, yang sudah berhijrah gitu. Itu akan lebih mudah memang kondisinya ya, seperti sudah terkondisi dari awal. Makanya kalau kata ulama itu kan mendidik anak itu mulai dari memilih calon istri gitu ya, memilih ibu bagi anak-anak ya, menunjukkan ya bagaimana praktek di masa Salahuddin al-Ayyubi itu, Najmuddin al-Ayyubi itu memilih pasangan yang punya cita-cita yang sama, yaitu apa? Cita-citanya udah spesifik gitu.
melahirkan pembebas Baitul Maqdis, Masya Allah ya, dan Allah kabulkan. Nah, tapi memang kondisi sekarang kita tidak pungkiri ada yang baru betul-betul berhijrah setelah lama dalam pernikahan gitu ya, dan akhirnya tadi ada ujian demikian. Memang disitulah ujian yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita berkaca pada salah satu kasus selebritis ya, siapa? Brother Arie Untung gitu ya, Masya Allah, itu juga prosesnya kalau saya juga sempat menyimak ya, entah diwawancari Ustadz Fatih Karim atau saya lupa ya. Nah, itu ada videonya, ada bagaimana akhirnya istrinya juga berproses itu dengan proses yang tidak mudah, memang ada air mata, ada apa, tapi yakinlah di situ ada proses sibgoh Allah ya, celupan Allah, tarbiyah dari Allah gitu ya. Ketika justru dengan menangis kita memohon kepada Allah ya, sampai beliau mengatakan, Mas Arie Untung itu ternyata kuncinya itu minta kepada pemilik hatinya, yaitu Allah. Setelah berusaha, awalnya kan ngarep, awalnya kan ngarep dari manusianya gitu, sang istri ya. Jadi mereka akhirnya sering bersih tegang gitu. Tapi kemudian ternyata proses perjalanan spiritual yang dilalui oleh Mas Arie Untung itu adalah dengan berdoa kepada Allah, dan disitulah ya kemudian Allah membukakan banyak hal ya, dari awalnya kena musibah dan lain-lain ya, sampai akhirnya istrinya juga ikut hijrah. Nah, memang kekuatan doa itu penting sekali. Yang kedua, kesadaran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Quran surat Al-Baqarah ya, ayat-ayat terakhir. Bagaimana Allah itu tidak akan membebani, la yukallifullahu nafsan, tidak akan membebani satu jiwa illa wus'aha, di luar kemampuannya. Nah, jadi ujian bagi Mbak ini, bagi Ibu tadi, suaminya insya Allah ini masih mampu kita lalui, hadapi saja, jalani saja, dan banyak-banyak berdoa, ya ikhtiar sebesar kita, berdiskusi dengan suami gitu ya, mengingatkan untuk lebih dekat kepada Allah, mengingatkan untuk memahami Islam secara kafah ya. Itu menurut saya memang proses ya, tapi memang fokus kita, hubungan idroksilatullah kita, hubungan kita dengan Allah itu yang harus dikuat. Ibaratnya sinyal HP-nya harus kuat gitu sama Allah. Ya, karena yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Itu tuh proses yang kita bisa berkaca ya dari perjalanan hijrah. Memang itu ujian, ya, ujian bagi kita. Dan ujian bagi dai ya. Sampai menjelang ajal kan manusia akan selalu diuji, gitu ya. Itu ujian keimanan, ujian keistiqomahan. Dan banyak sahabat juga mengalami hal itu ya, ketika Mus'ab bin Umair diuji dengan ibunya saat dia berislam. Ya, Umar bin Khattab diuji juga gitu, dan lain sebagainya. Itu melalui proses itu, jalani saja sebagai nikmati, hadapi ya, meskipun harus merintih di hadapan Allah, meskipun harus ya, justru itu disitulah, di titik itulah kemudian bisa jadi ada titik terang ya. Dan selalu yakin bahwa selalu ada inna ma'al usri yusra ya, selalu ada dua kemudahan. Satu kesulitan itu selalu Allah iringi dengan dua kemudahan. Ya, tinggal pertanyaannya, kita yakin enggak? Kalau kita enggak yakin secara mental ya pasti sulit mulu gitu ya, kerasanya. Berasanya sulit terus gitu. Tapi kalau kita yakin akan pertolongan Allah dengan ketawakalan yang tinggi, insya Allah Allah mudahkan. Ya, tadi kekuatan doa dan ikhtiar. Ikhtiar berdiskusi dengan suami tentu dengan cara yang ma'ruf, jangan marah-marah ya. Jangan menyinggung egonya ya, jangan merusak wibawanya ya, karakter suami kita yang lebih ngerti gitu ya. Nah, berdiskusi pelan-pelan dari hati ke hati, couple time ya, berbagai uslub lah ngobrol. Mau makan berduaan aja, anak-anak ditinggal dulu misalkan, ngobrol dari hati ke hati, atau kita juga ngerti timingnya saat. Nah, hal-hal teknis begitu bisa difikirkan dan distrategikan, saya pikir ya, dioptimalkan secara ikhtiari, tapi yang lebih dari itu adalah kekuatan doa. Wallahu alam ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Itu masih ada, Mbak?
Baik, Masya Allah. Jawabannya selalu membuat hati berdebar ya. Masya Allah, subhanallah. Untuk itu mungkin izinkan Nia dan saya sama Nia untuk memberikan dasar sedikit ya Ustazah, dasar sedikit mengenai materi kali ini. Boleh. Pergerakan dakwah harusnya bersikap kolektif, berjamaah sama seperti di zaman Rasulullah. Maka dari itu kita bersama-sama berdakwah di jalan Allah dalam memperjuangkan kebenaran dan harus dilandasi dengan ilmu, informasi, dan adab perilaku yang benar. Dan tetaplah berani, jangan menyerah untuk memperjuangkan dan membela agama negara kita sendiri sesuai ajaran-ajaran Rasulullah dan mengikuti pejuang-pejuang Islam terdahulu. Allahu Akbar. Itu benar Ustazah? Ustazah Dr. Fika Komara. Insya Allah. Dokter. Baik Ustazah, karena setelah ini jazakillah khairan katsiran Ustazah Dr. Fika Komara yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada kajian bulanan sore hari ini, dan juga seluruh jamaah akhwatifillah yang sudah hadir. Semuanya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terakhir ada penutup yang akan disampaikan oleh Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma, dan mohon maaf beliau karena sedang mengalami sakit, yaitu COVID, dan sedang dalam keadaan isolasi sehingga belum bisa buka video. Baik, Teteh silakan untuk bisa memberikan apa yang disampaikan. Silakan Teteh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu yang sangat singkat dan juga mendesak, pertama sekali jazakillah khairan kasir kepada Ustazah Dr. Fika Komara. Masya Allah, bahagia sekali akhirnya beliau diizinkan Allah untuk membersamai akhwati fillah ya di Akhwat Bergerak Indonesia. Walaupun qadarullah wa masya fa'al, minta maaf sekali Ustazah, Teteh belum bisa membersamai, qadarullah, dapat rezeki dari Allah, dan memang kondisinya agak naik turun ya karena ada komorbid, dan insya Allah mohon doanya semoga menjadi penghapus dosa dan insya Allah selanjutnya menjadi penguat iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, seluruh keluarga, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau semuanya di hari akhir, dan semoga perjalanan dunia kita betul-betul ada dalam barisan yang akan mengumpulkan kita di syurganya Allah Ta'ala bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para akhwati fillah, insya Allah sudah disampaikan oleh Ustazah Dr. Fika bahwa sesungguhnya hakikat kita di dunia ini hanyalah untuk menegakkan agama Allah. Allah Ta'ala sudah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini harus selalu jadi pegangan bagi kita semua. Tentu dalam menegakkan dakwah, beliau sudah sampaikan tidak selalu dakwah itu berarti membutuhkan panggung, membutuhkan jumlah jamaah besar ya, tapi dakwah itu balighul anni walau ayah. Sampaikan walau hanya satu ayah. Jika ada yang mendapatkan ujian di dalam keluarga, artinya tegakkan dakwah di dalam keluarga. Jika ada yang mendapat ujian di tengah lingkungan, maka tegakkan dakwah di tengah lingkungan. Jika ada yang diberi kelapangan dalam keluarga, lingkungan, maka berjuang untuk menyuarakan penderitaan saudara-saudara muslim kita di berbagai belahan dunia.
Mungkin 1 abad terakhir ini kita sedang dalam masa ujian besar dari Allah Ta'ala, sebab kejayaan dan kejatuhan selalu Allah pergantikan. Dan Allah Ta'ala sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, semua keadaan muslim itu baik. Jika kita dalam keadaan sulit, itu adalah peluang jihad dari Allah Ta'ala. Konsisten, fokus, menggali ilmu, merapatkan barisan, menguatkan ukhuwah, jangan menjauh dari guru-guru kita, orang-orang salih, sesama saudara muslimah, akhwati fillah, terus menguatkan ukhuwahnya, jangan mudah dipecah belah. Dan perhatikan sekitar kita, bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, serta menjadi duta-duta Islam. Bagi mereka yang belum mengerti Islam, bagi mereka yang bukan Muslim, apakah mereka memiliki tujuan-tujuan khusus dalam menjatuhkan Islam, ataupun yang betul-betul belum mengerti, maka kunci paling awal adalah akhlak kita sebagai seorang Muslim. Untuk itulah Rasulullah SAW dikirim Allah ke muka bumi ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua dalam gerak dakwah, maaf lahir dan batin. Minta doanya, semoga Allah segerakan bisa kembali sehat dan berkumpul, baik online maupun offline dengan akhwati fillah semuanya. Untuk tim Hadijati Foundation, maaf lahir batin dan titip untuk seluruh amanah yang harus dikelola hari demi hari agar dakwah dan keumatan ini bisa terus berjalan, ada atau tidak ada, Teteh bersama tim Hadijati. Mungkin itu saja, kita terus pindahkan tongkat estafet perjuangan ini dari generasi ke generasi. Semoga Allah merahmati semua ikhtiar kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita di jannah. Ustazah Dr. Fika Komara, kita kirimkan doa untuk beliau, Allah kuatkan perjuangan beliau, dan insya Allah Allah terus mendekatkan beliau dengan surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maaf lahir batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Teteh Khadijah, semoga mari kita doakan semoga Teteh Khadijah benar-benar bisa cepat sembuh dan juga bisa kembali dengan sehat walafiat, bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Amin. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Di sini ada 5 slide. Mungkin silakan untuk Ukti Rahma bisa screenshot foto kita. Silakan yang akhwati fillah bisa mengaktifkan kameranya karena kita ada sesi foto bersama. Baik, sudah siap, Ukti Rahma? Cek. Ya, udah siap. Jadinya 3 slide ya. Oh iya, apa jadinya 3 slide ya, Pak Tijela. Dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Dan juga slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah Ukti Rahma? Oke, sudah. Ya, dikembalikan ke... Alhamdulillah sudah. Masya Allah atas materi yang disampaikan hari ini oleh Ustazah Dr. Fika Komara. Semoga menjadi hikmah banyak yang kita ambil dari materi kali ini. Baik, saya pamit undur diri. Saya Nia Aslamia sebagai PIC Akhwat Bergerak Indonesia Center dan juga tim admin sosial media Hadijati Foundation mengucapkan jazakumullah khair katsiran kepada akhwatullah yang sudah bergabung. Semoga kajian di berikutnya bisa mengikuti semua tanpa ada kendala lagi.
Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.